Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Adzan nomor hadis 83. Babu Imamatil Abdi. Bukhari juz 1 Kitabul Adzan nomor hadis 83. Selalu dimuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu imamatil abdi, bab imamnya budak. Wal maula dan juragan. Wakana dan ada siapa Aisyah tu Aisyah. Ya ummuha mengimamiha pada Aisyah siapa Abduha budak laki-lakinya Aisyah. Yaitu namanya Dakwan. Minal mushafi dari orang yang membawa buku. Maksudnya orang yang membawa buku itu maksudnya juru tulis. Sekretaris ya, selalu kemana-mana bawa buku tugasnya. Budak yang selalu membawa buku, sekretaris juru tulis. Waladil bagi anaknya pelacur. Wal a'robi dan orang desa. Wal gulami dan anak kecil. Aladhi yang lam yahtalim belum balik siapa gulam. Liqaulin Nabi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummuhum supaya mengimami hum pada mereka siapa aqra'uhum lebih membacanya mereka. Lebih membaca itu maksudnya lebih hafalnya mereka. Li kitabillah pada kitabnya Allah, maksudnya Al-Quran. Wala yumna'u dan tidak dicegah siapa al-abdu hamba minal jamaati dari berjamaah bigori illatin dengan tanpa sebab. Di bab yang mengimami itu budak. Budaknya ngimami juraganya. Aisyah itu termasuk contohnya. Ibu Aisyah itu diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan. Dia sebagai juru tulis. Dia pun anak seorang pelacur. Dan imamnya orang desa dan anak kecil yang belum balik suruh ngimami. Karena sabdanya Nabi supaya yang mengimami pada mereka orang yang lebih membacanya mereka, maksudnya lebih hafal pada kitabillah. Kok bisa dikatakan lebih membaca itu hafal? Karena di zamannya Nabi memang belum ada mushaf Al-Quran. Jadi ya aqra'ahum itu ya hafalannya mereka. Nomor hadis 83. Hadasna Ibrahim bin Mungdir qala berkata siapa Ibrahim. Hadasna Anas bin Iyadin an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar qala berkata siapa Ibni Umar. Lama qadima ketika datang siapa al-muhajiruna orang-orang muhajir al-awwaluna yang awal al-usbata di tanah Usbah. Maudhi'un tempat di Kuba di tanah Kuba.
qabla maqdami Rasulillah, sebelum datangnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya ummuhum, mengimami hum pada mereka, siapa? Salimun Salim, Maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abi Hudzaifah. Wakana, dan ada siapa? Salim iku aksarohum, lebih banyaknya mereka apanya? Qur'anan, bacaannya, maksudnya lebih banyak hafalannya. Ketika muhajir, orang-orang muhajir itu datang, yang golongan pertama awal kan, belum Nabi belum datang itu, baru sahabat-sahabatnya Nabi didahulukan, Nabi dan belakangan. Di tanah Usbah, ya, tempatnya di Kuba sebelum datangnya Kanjeng Nabi. Nah, mereka diimami oleh Salim. Salim itu bekas budaknya Abi Hudzaifah, yang dimana hafalan Al-Qur'annya lebih banyak dari yang lain. Di hafalan Al-Qur'annya lebih banyak. Itu yang paling utama, mengimami sholat. Grade pertama itu sing spesial, harus hafalannya banyak. Jadi kalau sekarang itu kita disuruh ngimami gitu, kalau tahu ada yang hafid gitu ya gimana gitu ya, ya monggo yang hafid dulu, yang hafalannya banyak. Hafalannya hanya kulhu tok, tapi kedereng ngimami ya kurang bener. Lebih baik jadi makmum. Kalau nggak ada ya baru jadi imam. Semuanya nggak ada, tinggal dia sendiri, laki-lakinya yang lain perempuan, nah ya jadi imam lah. 84. Hadatsana Muhammad bin Basar, qala berkata siapa Muhammad, hadatsana Yahya, qala Yahya hadatsana Syu'bah, qala berkata siapa Syu'bah, hadatsani Abu Tayyah an Anas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, isma'u, mendengarkanlah kalian, wa atiu, dan taatlah kalian, wa inistu'mila, dan walaupun dijadikan pengatur atau imam atau amil itu ya pengurus itu. Siapa? Habasyun, orang Habasyun. Ka'anna ra'sahu, seperti kepalanya Habasyun iku zabibatun, anggur garing, kecil maksudnya. Nabi bersabda, kalian mendengarkanlah dan taatlah, walaupun yang dijadikan amil, pekerja atau imam itu seorang Habasyun, orang Habasyi yang kepalanya kecil itu, seperti anggur. Maksudnya perbandingan antara tubuh dan kepala itu tidak imbang. Tubuhnya besar tapi kepalanya kecil gitu. Orang Habasyi. Ya kalau dilihat-lihat orang pantas gitu ya, jadi imamnya, jadi pengaturnya. Tapi ya isma'u wa ati'u, kan enak, isma'u wa ati'u. Kalau di depan-depan kan fa'in umiro bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah, penak gitu. Oh, kok maksiat diem aja, fala sam'a wala ta'ah. Oh, tidak maksiat, kerjakan. Babun bab idza lam yutimma, ketika tidak menyempurnakan. Siapa imamu imam, wa atama, dan menyempurnakan siapa man, orang khalfahu, di belakangnya imam.
Nomor hadis 85. Haddatsana Fadl ibn Sahal, qala berkata siapa Fadl. Haddatsana Al-Hasan bin Musa Al-Asyab, qala berkata siapa Al-Hasan. Haddatsana Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar an Zaid bin Aslam. Anato bin Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Yusalluna salat mereka imam lakum pada kalian. Fa'in asobu maka jika benar siapa mereka imam, falakum maka benar bagi kalian. Wa'in ahtau dan ketika salah siapa imam, falakum maka bagi kalian. Maksudnya falakum maka benar bagi kalian. Wa alaihim dan berat atas mereka imam. Di Abi Hurairah bercerita bahwa Nabi bersabda, imam-imam mengimami sholat pada kalian. Jika imamnya benar maka kalian benar. Jika imamnya salah, kalian tetap benar. Kesalahan berat bagi imam. Nah, jadi imam sholat itu kan berat. Jadi jangan ingin ya kalau ditunjuk-tunjuk gitu ya, supaya wes lah ditunjuk, supaya tidak rame duding-dudingan ya. Kamu saja. Nah, jadi harus sholat malah rame. Ya kalau ditunjuk ya. Tapi jangan ingin jadi imam. Karena kalau benar semuanya, kalau salah berat bagi imam. Jadi kalau ingin bacaannya salah, atau gerakannya ya tidak tumak ninah, ya berat bagi imam. Jadi enak jadi makmum. Makmum itu imamnya benar, makmum benar. Imamnya salah, makmum tetap benar. Oh, enak toh. Jadi jangan rumongso, jangan merasa berkecil hati, wah saya kok guru jadi makmum saja. Enak itu. Mah enak. Selalu benar ya makmum. Gitu. Di dalam sholat ya. Jadi imamnya salah ya makmumnya benar, imamnya benar makmumnya juga benar. Kalau salah yang berat itu imamnya sendiri. Ya iya. Gitu. Ya yang dapat siksaan ya imamnya yang salah. Jadi jangan sekali-kali ingin jadi imam. Aku pengen tak ngimami sholat. Tanggungannya besar ya. Tanggungannya itu besar. Itu tadi. Jika benar jamaahnya benar, jika imamnya salah jamaahnya tetap benar, imamnya yang salah. Salah. Falakum sawabuha wa alaihim iqabiha. Pahalanya untuk kamu dan siksanya untuk mereka imam. Loh, berat toh. Itu ya. Itu yang ibadah itu ya golek yang enak gitu ya. Bisa menyampaikan kita ke surga. Itu. Ibadah yang enak dan amalannya diganjar banyak, bisa sampai ke surga husnul khotimah. Mudah-mudahan diberikan pada kita semua. Amin. Babu imamatil maftun. Bab imam ahli fitnah. Bab imam ahli fitnah wal mubtadi'i dan ahli bid'ah. Waqala dan berkata siapa Hasan,
Sholatlah kalian walai berat atas imam apa bid'atuhu bid'ahnya imam. Jadi kalau imam ahli fitnah dan ahli bid'ah, bagaimana? Menurut Hasan, silakan sholat. Kamu sholatlah dan dosanya berat atas imam yang bid'ah. Tetap makmum saja. Qala Abu Abdillah, wa qala dan berkata lana pada kami siapa Muhammad bin Yusuf, qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana al-Auza'i, qala berkata siapa Auza'i. Hadatsana Juhri an Humaid bin Abdurrahman an Ubaidillah bin Abdi bin Khiyar, ana sungguhnya Ubaidillah dakhala masuk siapa Ubaidillah ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa dan Utsman iku maksurut dicegah. Maksudnya dicegah itu ya dalam tahanan rumah. Dilarang dari beberapa perkara. Jadi tidak bisa keluar Utsman bin Affan. Di zamannya fitnah ya. Di ketika itu Ubaidillah itu masuk pada Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan menjadi tahanan rumah. Yang nahannya orang-orang Islam. Utsman jadi khalifah loh itu. Jadi khalifah, tapi ya karena zaman fitnah itu Utsman jadi tahanan rumah. Dilarang melakukan perkara-perkara. Wis kuwi nang omah arek salat ning masjid ora oleh, hal kudu njikuk banyu ning sumur sing dituku ora oleh. Faqala maka berkata siapa Ubaidillah, innaka sungguhnya engkau Utsman iku imamu amatin, imamnya umum. Wa nazala dan bertempat bika dengan engkau Utsman ma apa-apa taro yang melihat engkau. Wa yusolli dan solat lana bagi kami Ubaidillah siapa imamu fitnah, imam ahli fitnah. Wa nataharraju dan merasa berdosa kami. Ketika Utsman jadi tahanan rumah, Ubaidillah datang pada Utsman berkata, "Hai Utsman, sesungguhnya engkau itulah imamnya umum." Maksudnya ya imamnya jamaah. Imamnya jamaah ya engkau. Dan bertempat dengan engkau apa-apa yang engkau ketahui. Jadi yang berhak jadi imam itu engkau. Tapi saat ini yang sholat dengan kami, yang ngimami kami itu imam yang tukang fitnah, ahli fitnah. Dan kami merasa berdosa. Sing imami kok wong imam tukang fitnah. Kami merasa berdosa. Bagaimana ini? Faqala maka berkata siapa Utsman, as-sholatu sungguhnya salat iku ahsanu baik. Ma apa-apa ya malu yang mengerjakan siapa annasu imam. Annasu manusia maksudnya imam. Fa idza asana maka ketika baik siapa annasu imam, manusia maksudnya imam. Fa'asin maka memperbaikilah engkau ma'hum beserta mereka anas manusia imam. Wa idza asau dan ketika berbuat jelek siapa mereka anas maksudnya imam. Fajit talib maka menjauhilah engkau Isa atahum pada jeleknya imam. Oh begini loh, sholat itu baik, sholat itu tetap baik. Apa-apa yang dikerjakan oleh imam, ketika imam itu mengerjakan dengan baik, maka kalian ya memperbaikilah beserta mereka imam. Tapi ketika imam mengerjakan yang jelek, jauhilah kejelekannya mereka imam. Yang dijauhi itu kejelekannya.
Waqala dan berkata siapa Zubaydiyu, qala berkata siapa Zuhri, la naro tidak berpendapat aku, ayus sholat jika disolati, khalfal mukhonnas di belakangnya banci, ila kecuali min daruratin dari darurat, labuda tidak boleh tidak minha dari darurah. Kalau menurut Zuhri, kalau saya tidak berpendapat jika sholat di belakangnya banci, yang imami banci, kecuali ya memang darurat, tidak boleh tidak adanya yaitu ya apa boleh dibuat gitu, jenenge darurat. Darurat itu boleh, yang sebenarnya dilarang menjadi boleh dikerjakan. Nomor hadis 86. Hadatsana Muhammad bin Abban, qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Gunaddarun an Su'bah an Abi Tayyah, ana sungguhnya Abi Tayyah sami mendengar Anas bin Malik pada Anas bin Malik. Qala berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Abidar pada Abidar, isma mendengarkanlah engkau Abidar, wa ati dan taatlah engkau, walau li khibasin, walaupun pada Habsi, orang Habsin, ka'ana roksau seperti kepalanya Habsin iku zabibatun, anggur kering. Ya Bidar, sabdanya Nabi, kamu dengarkan dan taatlah, walaupun yang dijadikan imam itu orang Habsi yang kepalanya sebesar anggur kering. Anggur sudah kering hati, kecil ya dah. Ya itu isma' wa ati, dengarkanlah dan taatilah. Ya kalau ada imamnya yang sudah ahli fitnah imam, ya tetap sholat makmum saja. Bebannya itu pada imam, bukan pada kita. Bebannya pada imam. Yang imami sholat itu makmumnya tetap benar gitu. Dosanya itu ya imamnya sendiri itu. Jadi kalau kita makmum itu ya sudah makmum saja. Meskipun di situ imamnya jelek, imamnya bagus, ya tetap makmum saja. Kita yakin sebagai makmum mesti benar sesuai dengan dasar yang ada. Itu. Dasar di atas tadi ya. Babun bab, yakumu berdiri an yaminil imam dari kanannya imam, bihidaihi lurusnya imam, lurusnya imam, sawaan sama. Idza kana ketika ada isna ini dua orang. Jadi kalau sholat berjamaah dua orang itu makmumnya lurus di kanannya imam, jejer lurus. Nomor hadis 87. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin, qala berkata sifat Sulaiman, hadatsana Su'bah anil Hakam, qala berkata siapa Hakam. Sami itu mendengar aku Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibnu Abbas. Bitu menginap aku fi baiti kholati, di rumahnya bibiku, namanya Maimunah. Maimunah itu garwane Kanjeng Nabi, istrinya Kanjeng Nabi. Fasolah maka salat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya isya. Sumaja kemudian datang siapa Nabi.
Fasolah maka salat siapa Nabi arba'a rakaatin 4 rakaat. Jadi salat Isya di masjid, kemudian datang ke rumah salat 4 rakaat sunnah. Sumanama kemudian tidur siapa Nabi. Sumakoma kemudian berdiri siapa Nabi. Fajitu maka datang aku Ibnu Abbas. Fakumtu maka berdiri aku Ibnu Abbas an yasari dari kirinya Nabi. Fajalani maka menjadikan siapa Nabi ini padaku an yamini dari kanannya Nabi. Fasolah maka salat siapa Nabi khamsa rakaatin 5 rakaat. Sumasolah kemudian salat siapa Nabi rakaat ini 2 rakaat. Sumanama kemudian tidur siapa Nabi. Hatta sami itu sehingga mendengar aku Ibnu Abbas wati tohu pada ngoroknya Nabi. Auqala atau berkata siapa Ibnu Abbas khoti tohu ngoroknya Nabi. Suma kharaja kemudian keluar siapa Nabi ila sholati pada sholat subuh. Di Ibnu Abbas itu bercerita, saya itu menginap di rumahnya bibi saya yang namanya Maimunah, itu garwannya Kanjeng Nabi, istrinya Kanjeng Nabi. Ketika itu Nabi sholat Isya, sholat Isya di masjid, kemudian pulang sholat 4 rakaat, sholat sunnah itu di rumah 4 rakaat. Awalnya malam, baru sholat Isya gitu. Kemudian Nabi tidur. Kemudian Nabi berdiri, waktu sholat lagi. Lah aku Ibnu Abbas datang dan aku berdiri di kirinya Nabi. Maka Nabi menjadikan saya di kanannya Nabi. Dipindah dari kiri dipindah ke kanan. Di luar ngarep atau belakang, dipindah dari ke kanannya Nabi. Kemudian Nabi sholat 5 rakaat. Sholat witir 5 rakaat. Setelah itu Nabi sholat 2 rakaat. Ini sholat sunnah fajar. Kemudian Nabi tidur itu. Tidur sampai Ibnu Abbas itu mendengar ngoroknya Nabi. Kemudian Nabi keluar karena sudah muadzin memanggil, Nabi keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau 2 orang makmumnya itu di kanannya imam lurus, tidak ada lebih belakang atau lebih depan, tidak, lurus. Imam dan makmumnya itu lurus. Makmumnya di kanannya imam. Makmumnya di kanannya imam. Lurus, barisannya lurus, tidak ada ke depan sedikit atau ke belakang sedikit, lurus. Babun bab. Idza qama ketika berdiri siapa rajul an yasaril imam dari kirinya imam. Fahawalahu maka memindahkan hu pada rajul siapa imamu imam ila yaminihi pada kanannya imam. Lam tafsud tidak merusak atau lam tafsud tidak rusak apa sholatuhuma sholatnya keduanya. Jadi ketika imam memindahkan makmum yang ada di kirinya itu dipindah ke kanannya imam, dari kiri dipindah ke kanannya, itu tidak merusak sholat keduanya. Nomor hadis 88. Hadatsana Ahmad qala berkata siapa Ahmad, hadatsana Ibnu Wahb bin qala berkata siapa Ibnu Wahb bin, hadatsana Amrun an Abdirrabbih Bani Sa'idin an Mahromah Bani Sulaiman an Quraibin Maula Bani Abbas an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata siapa Ibnu Abbas, nimtu tidur aku
Indah Maimunah, di sisi Maimunah, itu bibinya Ibnu Abbas itu. Wa Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah, di sisi Maimunah, tilka lailata, demikian itu malam. Fatawadhu'a, maka berwudu siapa Nabi. Sumakoma, kemudian berdiri siapa Nabi. Yusolli, salat siapa Nabi. Fakumtu, maka berdiri aku Ibnu Abbas, ala yasari, atas kirinya Nabi. Fakhodani, maka mengambil siapa Nabi ini padaku. Ngalap itu, memegang, mengambil, memegang nih padaku. Faja'alani, maka menjadikan siapa Nabi ini padaku Ibnu Abbas an yamini, dari kanannya Nabi. Fasolah, maka salat siapa Nabi salasa asrota rakaatan, 13 rakaat. Sumanama, kemudian tidur siapa Nabi. Hatta nafakho, sehingga ngorok siapa Nabi. Wakana, dan ada siapa Nabi idanama, ketika tidur siapa Nabi, nafakho, ngorok siapa Nabi. Suma'atahu, kemudian datang kepada Nabi siapa al-mu'adzin, mu'adzin. Fakharaja, maka keluar siapa Nabi. Fasolah, maka salat siapa Nabi. Walam yatawaddo, dan tidak berwudu siapa Nabi. Wala, berkata siapa Amr, wahadastu, dan bercerita aku bi, dengan hadis Bukairan, pada Bukair. Fakola, maka berkata siapa Bukair, hadasani Quraib bidzalika, dengan demikian itu. Ibnu Abbas bercerita, saya tidur di sisinya Maimunah, itu bibi saya, garwane Nabi, istrinya Nabi. Ketika itu Nabi menginap di sisinya ibu Maimunah. Malam itu Nabi bangun malam, berwudu, kemudian berdiri sholat, dan aku berdiri di kirinya Nabi. Maka aku dipegang oleh Nabi, dipindahkan ke kanannya Nabi. Kemudian Nabi sholat 13 rakaat. 13 rakaat. Ya 2 atau 4 3, tambah 4 3 tambah 2 fajar, ya kan 13 itu boleh. Terus setelah sholat 13 rakaat itu Nabi tidur sampai ngorok-ngorok, karena Nabi itu kalau tidur ngorok. Kemudian datanglah muadzin, as-salatu khairum minan naum. Nabi subuh Nabi langsung keluar dan sholat, ngimami sholat tanpa wudu, karena Nabi itu meskipun matanya terpejam tapi hatinya tidak. Beda dengan kita, matanya terpejam, hatinya juga tidur. Kadang-kadang matanya melek, hatinya tetap tidur. Nabi itu hatinya tetap terbangun, jadi tidak tidur. Jadi tidak khusus Nabi itu tidak batal itu wudunya, meskipun sudah sampai ngorok-ngorok begitu. Nah, Amr bercerita, aku ceritakan hadis ini pada Bukair, dan Bukair berkata, oh saya juga diceritakan Quraib demikian itu, sama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.